Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang at-tawabi'. Nah, pada kali ini kita akan mengenal tawabi', yaitu kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Jadi tawabi' ini dia berbeda dengan fa'il, mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Yang mana fa'il, mubtada, dan khobar itu dia mutlak harus marfu' dan maf'ul bih dia itu mutlak harus mansub. Kelompok tawabi' sesuai dengan artinya adalah pengikut. Dan i'rab dari kelompok tawabi ini dia hanya mengikuti kata yang sedang diikutinya. Jadi tawabi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada na'at yang artinya sifat, terus yang kedua atof yaitu kata sambung, yang ketiga taukid artinya penekanan, badal artinya pengganti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu daripada 4 bagian tersebut, yakni na'at atau sifat. Untuk memberikan sifat pada sesuatu di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah na'at atau sifat, man'ut atau mausuf. Na'at atau sifat itu adalah sifat, sedangkan man'ut atau mausuf itu adalah kata yang disifati. Nah, contohnya adalah Zaidun at-tawilu, Zaid yang tinggi. Maka Zaid adalah man'ut, sedangkan yang tinggi adalah na'at. Nah, jika kita perhatikan susunan kalimat na'at man'ut itu mirip dengan susunan mubtada dan khobar jika susunannya kita ubah menjadi Zaidun tawilun. Nah, dengan membuang al yang menandakan makrifat, maka maknanya itu menjadi Zaid itu tinggi. Artinya ini itu merupakan kalimat yang sempurna dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, adapun na'at man'ut itu hanya frase yang nggak memiliki makna kalimat yang sempurna. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan agar kita itu bisa membedakan mana susunan dari na'at man'ut dan mana susunan dari mubtada khobar. Yang pertama, na'at dan man'ut itu dia harus sama jenisnya. Jadi kalau man'utnya itu mudzakkar, maka na'atnya juga dia harus mudzakkar. Ataupun sebaliknya, kalau man'utnya itu mu'annas, maka na'atnya juga wajib mu'annas. Contoh dari man'ut mudzakkar dan na'at mudzakkar adalah Zaidun thalibun mahirun, yang artinya Zaid adalah siswa yang pandai. Nah, contoh dari muannasnya Fatimatu thalibatun mahirotun, artinya Fatimah adalah siswi yang pandai. Di kaidah yang kedua ada man'ut dan na'at itu harus sama jumlahnya. Nah, jadi kalau man'utnya itu mufrad, maka na'atnya juga harus mengikuti man'utnya, ikut mufrad. Nah, begitupun kalau man'utnya itu musanna dan juga jama', jadi na'atnya itu harus mengikuti jenis man'utnya. Sekarang kita lihat ke contohnya. Nah, contoh dari mufrad ada al-muslimu, al-mu'minu, shaimun, yang artinya seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Nah, contoh dari musannanya ada al-muslimani, al-mu'minani, shaimani, yang artinya 2 orang muslim yang beriman itu berpuasa. Contoh dari yang jama' ada al-muslimuna, al-mu'minuna, shaimuna, orang-orang muslim yang beriman itu berpuasa. Kita masuk ke kaidah yang ketiga, ada na'at dan man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirohnya. Jadi kalau man'utnya itu ma'rifat, maka na'atnya itu wajib juga ma'rifat.
Begitupun kalau man'utnya itu nakiroh, maka naatnya juga wajib dan harus nakiroh. Contoh dari yang ma'rifat itu hadza hamidut tawilu, yang artinya ini adalah Hamid yang tinggi. Contoh dari nakirohnya hadza rajulun tawilun, yang artinya ini adalah laki-laki yang tinggi. Kita masuk ke kaidah yang keempat. Na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rab. Jadi kalau man'utnya itu dia marfu, maka naatnya ikut marfu. Nah, begitupun kalau man'utnya itu mansub dan majrur. Nah, naatnya itu harus menyesuaikan i'rab dari si man'ut tersebut. Contoh ketika marfu ada ja'a mahmudun an-nasyitu. Nah, contoh dari mansub ada ra'aitu mahmudan an-nasyita. Contoh dari majrur marartu bi zaidin an-nasyiti. Kesimpulannya adalah na'at dan man'ut itu dia harus sama dari semua sisinya. Nah, berbeda dengan mubtada dan khobar, dia itu hanya sama di jenis dan bilangannya saja. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada kali ini yang terkait dengan na'at dan man'ut. Insya Allah apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.